Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menyetel cucak hijau biar cucak hijau tersebut bisa stabil di gantangan tiap minggunya. Sedikit penjelasan untuk menyeting cucak hijau itu menurut saya sangat sulit karena cucak hijau itu tipe burung semi vector dan birahinya dan emosinya itu sering berubah. Bahkan di hari H di rumah gacor kadang di gantangan itu belum tentu mau nampil karena birahi dan emosinya itu sering berubah-ubah. Maka kita perlu pahami karakter dari cucak hijau kita, dan karakter cucak hijau ini biasanya dibedakan dengan dua hal, yaitu cucak hijau yang suka dengan panas, kemudian cucak hijau yang tidak suka dengan panas. Nah, contohnya saya punya dua cucak hijau untuk gacor di gantangan. Yang pertama itu cucak hijau saya suka dengan panas. Jadi kalau di gantangan itu hawanya atau suasananya itu panas, itu dia mau nampil. Dan ketika hawanya itu dingin, dia tidak mau nampil dan tidak mau bongkar isian. Beda dengan cucak hijau yang saya satunya, itu cucak hijau saya yang satunya itu tidak suka panas. Kalau ada panas, kalau suasananya panas di gantangan itu mangap dan tidak jarang bongkar isian. Kalau cuacanya agak redup atau mendung, itu nampilnya bagus. Nah, dari karakter tersebut kita harus paham dari sifat dan karakter cucak hijau yang kita miliki. Contohnya, kita kalau bermain nyeting cucak hijau itu kita seringkali mencoba, paling tidak 1 minggu settingan kita lihat hasilnya. Contohnya, Anda memiliki cucak hijau dan kemudian belum mengerti atau belum tahu setelannya itu bagaimana. Kita coba saja mulai dari untuk rawatan harian. Jadi rawatan harian kita buat standar saja. Misalnya kita kasihkan perawatan ablak setiap hari. Kemudian kita kasih jangkrik dari level terendah, yaitu pagi 2, sore 2. Dan pengembunan juga diwajib dilakukan setiap hari, karena pengembunan bermanfaat untuk menstabilkan birahi cucak hijau. Kemudian kita lakukan mandi 2 hari sekali dan kita lakukan non jemur. Selanjutnya untuk pakannya kita gunakan pisang kepok biasa. Di H-1 kita kasihkan buah pir atau pepaya. Mengapa demikian? Karena di H-1 lomba kita turunkan birahi dari cucak hijau, karena kita mengantisipasi dari over birahi cucak hijau. Nah, untuk harian itu standar saja. Kalau saya, kayaknya burung saya ada 2, gacor saya ada 2 ini. Biasanya karena berhubung saya sibuk kerja, jadi saya tidak sempat untuk menjemurnya. Jadi harian ablak saya pisah, saya ablak dan tidak saya jemur. Tapi untuk mandinya itu 2 hari sekali saya mandi menggunakan cucak hijau saya mandi menggunakan cepuk besar. Untuk harian standar itu aja. Untuk EF kita main rendah dengan setelan pagi 2, sore 2. Dan kuncinya yaitu di hari H. Di hari H kita coba mencari settingan cucak hijau kita dengan settingan jangkrik saja. Jangan kasihkan ulat, jangan dikasih kroto. Kita main di jangkrik saja. Jadi di hari hanya tetap mandi jemur, jadi pagi embun, kemudian kita mandikan. Setelah mandi kita jemur, atau sebaliknya dijemur dulu kemudian mandi. Dan kita, kalau versi saya penjemuran itu ada 2, yaitu penjemuran di ablak langsung dan penjemuran menggunakan trik sauna. Tapi ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Contohnya cucak hijau saya yang satunya itu kalau dijemur sauna itu benar kerjanya itu ngotot, tetapi dia tidak kuat dengan kondisi emosinya, akhirnya dia didis.
Tapi cucak hijau saya yang satunya itu, cucak hijau Kalimantan, itu saya jemur menggunakan trik jemur sauna. Kemudian di gantangan itu tampilnya bagus. Sedikit cerita, saya memiliki gaco cucak hijau 2. Itu untuk settingan hariannya itu sama. Kemudian yang membedakan itu settingan dari di H-1 dan di hari H. Untuk cucak hijau saya yang satunya, cucak hijau Jember bodi besar, harian gembung melet, itu settingannya H-1 dia pakainya tetap pakai pisang kepok, jangkrik 22, mandi 2 kali sehari, harian non jemur. Kemudian di hari hanya itu tetap pengembunan, kemudian mandi sepuasnya, saya kasih jangkrik 3 ekor. Kemudian setelah mandi anginkan, saya jemur cucak hijau saya yang bodi besar itu sampai dia mangap. Kemudian setelah penjemuran saya angin-anginkan. Dan di gantangan itu hanya saya kerodong dan tidak saya ablak. Kemudian pas mau naik saya tidak menambahkan apa-apa sampai 2 sesi. Alhamdulillah burungnya stabil. Untuk cucak hijau saya yang satunya dari Kalimantan itu bodinya sedang, itu settingannya beda. Jadi dari H-1 itu saya kasihkan pakan buah bir untuk menurunkan OB-nya. Dan kemudian untuk hariannya saya tetap melakukan pengembunan. Yang membedakan untuk jemurnya, habis pengembunan dimandikan sepuasnya. Setelah mandi kemudian dilakukan jemur sauna. Jadi yang cucak hijau saya yang bodi sedang saya lakukan jemur sauna. Ini yang membedakan, yaitu antara jemur yang satunya jemur ablak biasa, yang satunya jemur sauna. Karena cucak hijau saya yang dari Kalimantan itu tidak kuat panas. Ketika kena panas secara langsung itu langsung UB atau over birahi. Nah, saya jemur sauna supaya burung tersebut emosinya itu meningkat sehingga di gantangan bisa bongkar isian dan mengantisipasi didis. Kemudian untuk jangkriknya itu saya kasih 2 saja, sama. Kemudian yang membedakan juga di gantangan saya memberikan jangkrik, saya kasihkan 2 sampai burung tersebut on di gantangan. Kalau 2 sudah cukup, burung tersebut cukup emosi, maka saya tidak menambahkan EF apapun. Nah, untuk kedua cucak hijau saya menggunakan settingan jangkrik saja. Yaitu dulu sedikit tips dari saya untuk menyeting cucak hijau. Karena cucak hijau itu kalau settingannya tidak dicoba itu tidak akan ketemu, dan settingannya itu rubah-rubah. Yang penting kuncinya yaitu di EF rendah, kemudian mandi jemur. Dan jemur itu tergantung cucak hijau dia kuat panas atau tidak. Kalau tidak kuat panas ya jemurnya sauna untuk menaikkan emosi dan mengantisipasi didis, karena setelah jemur itu biasanya cucak hijau didis. Kemudian dijemur langsung itu cucak hijau yang kuat panas, karena di hariannya itu gembung melet, birahnya tinggi, kita hanya cari emosinya. Begitu saja untuk settingan cucak hijau, semoga bisa menambah referensi untuk settingan cucak hijau Anda di rumah, dan semoga cucak hijau Anda bisa stabil juara di gantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.